Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Di video kali ini kita akan membahas anime Boruto episode 241. Jika menurut spoiler, anime Boruto episode 241 berjudul Ikada Secret. Arti dalam bahasa Indonesianya adalah rahasia Ikada. Anime Boruto episode 241 rilis hari Minggu tanggal 20 Maret 2022. Spoiler atau bocoran cerita, anime Boruto episode 241 awalnya diterbitkan di majalah Animedia. Isi spoilernya adalah mereka akhirnya selesai memperbaiki kapal. Maka tanggal keberangkatan Boruto dan rekan-rekannya dari pulau pembuatan kapal semakin dekat. Sekarang Ikada telah berteman dengan Boruto. Ikada berjanji untuk mengunjungi dan bertemu lagi suatu hari nanti, ketika dia memenuhi mimpinya. Saat itu kakak perempuan Ikada, Seiren, muncul di depannya. Dia mencoba membawanya pulang ke keluarga mereka dengan cara yang memaksa. Ketika Ikada meninggalkan keluarga, Seiren seharusnya satu-satunya yang mendukung keputusannya. Namun Ikada sepertinya tidak bisa memahami sudut pandang atau perasaan saudara perempuannya. Hal ini kemudian menyebabkan situasi stres. Sementara itu, dan dengan keberangkatan kapal yang akan datang, Kurosuke Buntan, Hebichigo, dan Fufuki Kyoho mengharapkan pengurangan hukuman mereka karena kerja keras mereka baru-baru ini. Anehnya, kompensasi mereka ternyata tidak sebesar yang mereka harapkan semula. Itulah spoiler atau bocoran cerita anime Boruto episode 241 yang diterbitkan di majalah Animedia atau Animedia Magazine. Berdasarkan spoiler tersebut, anime Boruto episode 241 tidak mengadaptasi komik atau manga Boruto. Cerita pada anime Boruto episode 241 adalah cerita original dari animenya dan tidak ada di manga. Episode 241 ini bisa disebut dengan episode filler. Meskipun tidak mengadaptasi komik atau manga Boruto, anime Boruto episode 241 tetap menarik untuk ditonton. Namun tetap saja cerita episode 241 ini tidak ada hubungannya dengan alur cerita di manga Boruto. Anime Boruto episode 241 adalah episode filler sebelum anime Boruto mengadaptasi manga Boruto chapter 56 dan chapter 57. Sekarang kita bahas cerita anime Boruto episode 241 secara rinci. Sebelumnya, Boruto telah berangkat dengan kapal yang dikemudikan oleh Ikada. Mereka berdua menuju bengkel untuk memperbaiki kapal. Boruto terkesan dengan keterampilan mengemudi Ikada yang luar biasa. Meski mendapat keberatan dari keluarganya sendiri, Ikada memutuskan untuk meninggalkan rumah dan mencari pekerjaan yang berhubungan dengan perahu. Selama waktu itu, ia bertemu tuannya, Kajiki. Ikada memberitahu Boruto bahwa dia juga bermimpi menjadi pembuat kapal terpuji. Mereka berdua terus mengobrol tentang berbagai hal. Boruto dan Ikada benar-benar membuka hati mereka dan berbicara terus terang satu sama lain. Tapi saat itu mereka berdua kebetulan melihat kapal besar yang bermasalah. Dengan bekerja sama satu sama lain, mereka membantu dan menyelamatkan kru. Namun, dan di tengah memberikan bantuan, Boruto kebetulan melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Kemudian cerita berlanjut. Mereka akhirnya selesai memperbaiki kapal yang rusak di pulau pembuatan kapal. Karena itu, waktu keberangkatan Boruto dan rekan-rekannya dari pulau pembuatan kapal semakin dekat. Sekarang Ikada telah berteman dengan Boruto. Mereka berdua menjadi seperti teman dekat. Ikada berjanji kepada Boruto bahwa suatu hari nanti dia akan mengunjungi dan bertemu lagi dengan Boruto, entah di Konoha, di pulau pembuatan kapal, atau di tempat lain. Ikada berjanji untuk mengunjungi Boruto dan bertemu lagi dengan Boruto ketika dia memenuhi dan berhasil menggapai mimpinya. Salah satu mimpi yang ingin Ikada capai adalah menjadi pembuat kapal yang hebat dan terpuji. Namun saat itu, kakak perempuan Ikada, yaitu Seiren, muncul di depannya secara mengejutkan. Seiren mencoba membawa Ikada pulang ke keluarga mereka. Seiren membawa Ikada tidak dengan cara yang baik-baik. Dia membawa Ikada dengan cara yang memaksa, dan Ikada tidak suka. Ketika Ikada meninggalkan keluarganya, Seiren seharusnya menjadi satu-satunya orang yang mendukung keputusannya. Namun Ikada sendiri sepertinya tidak dapat memahami sudut pandang atau perasaan saudara perempuannya itu. Hal ini kemudian menyebabkan situasi stres. Sementara itu, dan dengan keberangkatan kapal,
Yang akan datang, 3 mantan anggota 7 pendekar pedang shinobi baru, yaitu Kurosuke Buntan, Hebichigo, dan Fufuki Kyoho, mengharapkan pengurangan hukuman mereka karena kerja keras mereka baru-baru ini. Namun anehnya, kompensasi mereka ternyata tidak sebesar yang mereka harapkan semula. Kemudian, kita lanjut membahas cerita anime Boruto episode kedepannya, yaitu episode 242. Untuk membalas dendam pada Boruto dan rekan satu timnya karena menghancurkan benteng bergerak Tenma, para perompak telah turun ke pulau pembuatan kapal. Boruto, Karatachi Kagura, dan shinobi lainnya kemudian mulai bertarung melawan bajak laut. Seorang bawahan dari klan Funato, yaitu Funamushi, masuk untuk mencoba menangkap Kagura hidup-hidup untuk menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dengan desa Kirigakure. Meskipun Kagura mencoba untuk melawan sambil memegang Sato Hiramekarei yang merupakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya oleh Rokudaime Mizukage Chojuro. Funamushi adalah musuh yang cukup tangguh. Sementara itu, Seiren telah muncul di depan Boruto. Serangan gencar Seiren menyiksa Boruto. Itulah cerita anime Boruto episode 241 dan juga episode kedepannya, yaitu episode 242. Sebagai tambahan pembahasan, admin akan membahas manga Boruto chapter 56 dan chapter 57. Karena pada manga Boruto chapter tersebut ada beberapa cerita dan adegan yang sudah diadaptasi, jadi admin akan membahas cerita manga Boruto chapter 56 dan chapter 57 yang belum diadaptasi saja. Cerita dimulai dengan Boruto yang sedang melamun di atas patung Hokage ke-7. Boruto melihat ke bawah dan di bawah ada 2 anak perempuan penggemar Boruto. Boruto melambai ke arah mereka. Boruto kemudian melihat segel karma di telapak tangan kanannya, kemudian langsung menurunkan tangannya. Boruto bermaksud menyembunyikan segel ini terhadap orang-orang. Kemudian Kawaki datang di sudut lain patung Hokage ke-7. Kawaki mengatakan kepada Boruto bahwa menjadi selebriti merepotkan, bukan? Boruto mengatakan kepada Kawaki, "Apa? Pergilah jika kau mau mengolok-olokku." Kawaki lalu duduk dan mengatakan, "Aku terkejut. Aku kira kau lebih murung." Boruto mengatakan, "Soal karma? Tidak, itu sudah berlalu lama sekali. Ini cuma aku tak tahu bagaimana harus bersikap atau apa yang seharusnya aku coba lakukan soal itu." Kawaki mengatakan, "Berdasarkan dari kami pelajari sampai sekarang, kedua tubuh kita sekitar 80% sudah menjadi Otsutsuki. Dan dirimu khususnya Data Otsutsuki masih terus mengunduh dirinya dari karmamu. Dan setelah itu selesai, saat kau menjadi wadah Momoshiki, kau, Boruto, akan menghilang dan si brengsek itu akan bangkit dari tubuhmu." Boruto lalu melihat segel karma yang ada di telapak tangan kanannya. Boruto mengatakan, "Ini sungguh menyebalkan. Aku merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk." Kawaki melirik ke arah Boruto. Kawaki lalu mengatakan, "Aku memikirkan sesuatu yang mungkin bisa kau coba lakukan. Kenapa kau tak persiapkan wadah dirimu sendiri dengan memberikan karma pada orang lain?" Boruto terkejut dan bingung dengan perkataan Kawaki ini. Boruto melihat Kawaki dan mengatakan, "Wadah diriku sendiri?" Kawaki mengatakan, "Tapi ingat, ini hanya hipotesa yang kupikirkan. Tapi jika Momoshiki bangkit dan kau menghilang, kalau kau punya wadahmu sendiri di suatu tempat, mungkin kau juga bisa memakainya untuk reinkarnasi." Boruto mengatakan, "Itu teori yang gila. Lagi pula kalau aku mau memberi karma dan membuat wadah, itu artinya aku harus mengorbankan orang lain. Benar kan? Mana mungkin aku mau." Kawaki mengatakan, "Kau tak perlu cemas soal itu. Aku sudah memikirkan seseorang yang akan sempurna. Namanya adalah Kot, satu-satunya orang lain yang selamat dari ritual Jigen." Kemudian beralih ke gerbang gua yang terdapat 2 penjaga di tengah hujan salju. Penjaga ini salah satunya berjenggot dan memakai kacamata. Dia melihat Kot yang sedang mendekat ke arahnya. Kot sedang berjalan dan merasa kedinginan. Setelah melihat Kot, penjaga pintu gerbang mengatakan, "Siapa kau? Apa kau tahu tempat ini tempat apa?" Kot menjawab, "Ini adalah fasilitas pengikut Boro, bukan? Aku adalah kenalannya. Bisa tolong kalian biarkan aku masuk?" Penjaga gerbang mengatakan, "Maaf, tapi Tuan Boro tidak ada di sini. Jadi pulang saja sana." Kot mengatakan, "Cih, bodoh. Mau bagaimana lagi? Kau pasti bodoh jika mau menjadi penjaga gerbang di tempat terpencil dingin ini." Kot mengatakan hal itu sambil jari-jari tangan Kot membentuk cakar. Penjaga gerbang berjenggot sangat kesal dan mengatakan kepada Kot, "Berhenti. Ini peringatan terakhir." Kot lalu mengatakan, "Ya, sebelum kalian mati."
Setelah Code menuju ke fasilitas pengikut Boro dan bertemu dengan para penjaga gerbang di tengah hujan salju, adegan kemudian beralih ke Boruto dan Kawaki di atas patung Hokage ke-7. Di sini Boruto menanyakan kepada Kawaki mengenai maksud dari ritual Jigen. Kawaki menjawab pertanyaan Boruto bahwa, "Ingat apa yang kukatakan padamu soal saat aku pertama dibawa Kara. Itu adalah ritual untuk menyeleksi kandidat wadah Otsutsuki. Banyak anak yang diberi karma, dan mereka yang tidak cocok akan kejang-kejang dan mati. Hanya ada 2 dari kami yang tersisa saat sampai di giliranku. Aku berhasil selamat saat Jigen memberiku karma. Ternyata aku cocok. Seperti yang kukatakan, setelah itu aku pingsan dan dipindahkan ke tempat lain. Jadi aku tak melihat apa yang terjadi setelahnya. Tapi tampaknya Jigen juga memberi anak terakhir itu dengan karma. Tapi dia gagal. Sama seperti anak lain yang mati, tubuhnya mulai gemetar dan kejang-kejang. Dia tak bisa menjadi wadah. Namun entah kenapa dia tidak mati. Dia selamat. Sama sepertiku, dia cocok dengan karma." Kemudian beralih ke Code yang sedang berada di depan gerbang fasilitas pengikut Boro. Code mengaktifkan karma putihnya. Lalu Code langsung melaju ke arah 2 penjaga gerbang. Dengan tangan Code yang sudah membentuk cakar, kedua penjaga gerbang pun bersiap menyerang. Tangan mereka ternyata adalah senjata Seize Ninja, mirip dengan Karo. Kedua penjaga ini menembaki Code dengan senjata ilmiah ninja yang ada pada tangannya. Code kemudian menggunakan jutsu istimewanya. Jutsu Code mengeluarkan benda semacam sabuk hitam dan mengarah ke bawah penjaga gerbang. Code berhasil selamat dari serangan tembakan penjaga gerbang. Penjaga gerbang terkejut dengan Code yang tiba-tiba menghilang. Mereka juga kebingungan dengan sabuk hitam yang ada di bawahnya. Kemudian Code muncul dari sabuk hitam ini dan berada di belakang penjaga gerbang berjenggot. Penjaga gerbang satunya yang memakai penutup mulut berusaha memperingatkan penjaga gerbang berjenggot kalau musuh ada di belakangnya. Namun Code langsung menusuk penjaga gerbang berjenggot menggunakan cakarnya. Lalu penjaga gerbang yang memakai masker menembaki Code menggunakan senjata ilmiah ninja. Namun Code melindungi dirinya menggunakan tubuh penjaga gerbang berjenggot. Kemudian Code mengalungkan sabuk hitam ke penjaga gerbang yang memakai masker. Penjaga gerbang ini terkejut dengan sabuk hitam yang tiba-tiba melilit tubuhnya. Sabuk hitam yang melilit penjaga gerbang bermasker kemudian memunculkan cakar. Cakar ini adalah cakar dari tangan Code. Code memasukkan jari tangan cakarnya ke dalam sabuk hitam di bawahnya. Kemudian cakar Code muncul di sabuk hitam yang melilit penjaga gerbang bermasker. Penjaga gerbang bermasker kesakitan karena ini seperti ditusuk secara langsung oleh cakar Code. Sabuk hitam Code terhubung dalam satu dimensi. Code lalu mengatakan, "Kalian sudah bekerja dengan keras. Sekarang istirahatlah." Penjaga gerbang bermasker mengatakan, "Tidak, jangan." Code kemudian memasukkan tangan cakarnya lebih dalam. Penjaga gerbang bermasker merasa sangat kesakitan dan memuntahkan darah karena tusukan Code yang semakin dalam. Dia lalu tergeletak. Code mengatakan, "Sedikit olahraga membuat badanku jadi hangat." Code lalu berjalan ke arah pintu gerbang dan mengatakan, "Tapi masih sangat dingin. Ayo kita masuk." Code mengatakan kita, namun para penjaga sepertinya sudah mati karena tusukan yang fatal. Kemudian beralih ke patung Hokage ke-7 tempat Boruto dan Kawaki berada. Boruto sedang melihat segel karma yang ada di telapak tangan kanannya. Boruto mengatakan, "Aku tak pernah mengira menanamkan ini pada orang lain. Tapi sekarang setelah kau katakan, aku merasa itu mungkin bisa." Kawaki mengatakan, "Jika kita harusnya akan menjadi Otsutsuki, maka akan masuk akal kalau kita bisa memakai jutsu khusus mereka, seperti Jikukan Ninjutsu." Boruto kemudian menanyakan kepada Kawaki bahwa, "Tapi si Code ini, dia sudah punya karma bukan? Apa kita masih bisa memberinya karma yang berbeda?" Kawaki menjawab, "Aku tak tahu, tapi setidaknya dia bisa selamat setelah diberi karma. Itulah yang penting. Jika karma itu sangat mudah diberikan, Jigen tak akan kesulitan. Jadi masuk akal untuk mencobanya pada seseorang yang sudah pernah selamat itu. Ditambah lagi dia bukan wadah siapapun." Boruto mengatakan, "Memang, tapi kau tahu, aku merasa sangat ragu soal memaksakan hal ini pada orang lain." Kawaki mengatakan, "Kau pasti bercanda. Kau tak punya pilihan lain, kecuali kau memang ingin mati. Biar ku beritahu, Code itu kuat. Sejauh yang ku tahu, lebih kuat dari Delta dan Boro. Dia bukan tipe musuh yang mudah dihadapi." Boruto kemudian berdiri dan mengatakan, "Ayah tak punya lagi kekuatan Kurama. Jadi dia tak sekuat dulu.
Lagi pula kita tak bisa terus bergantung padanya selamanya. Kita harus berkembang. Aku tak tahu seberapa kuat code itu, tapi apa kau tahu, Kawaki? Apa yang kami para shinobi lakukan di saat seperti ini? Kawaki melirik ke arah Boruto dan menanyakan kepada Boruto bahwa, kau ini bicara apa? Boruto lanjut mengatakan, kami berlatih, ayo kita pergi. Beralih ke ruangan fasilitas pengikut Boro. Di sini terdapat kakek tua berjenggot yang sedang duduk. Dia terkejut dengan Code yang tiba-tiba datang dan menyapanya. Kakek berjenggot ini bernama Bug. Bug mengatakan, astaga Code, apa yang kau lakukan di sini? Ada tugas dari Jigen? Code mengatakan, Jigen sudah mati, dan sepertinya Boro juga. Bug mengatakan, hei, sepertinya ada masalah. Apa yang terjadi? Code menjawab, banyak. Keadaan tiba-tiba jadi sangat sibuk. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Eida? Bug gugup berkeringat dan menanyakan kepada Code, kau ini bicara apa? Code menjawab, aku yakin Boro diam-diam menyimpan beberapa cyborg di sini yang telah diperintahkan oleh Jigen untuk dimusnahkan. Walau aku tak tahu motifnya. Mungkin untuk senjata rahasia? Pokoknya bawa aku padanya. Bug mengatakan, aku sama sekali tak berniat untuk menentangmu. Sungguh, tapi apa kau yakin Boro sudah mati? Jika kau berbohong, aku akan... Melihat wajah Code yang diam dan serius, Bug percaya jika Boro sudah mati. Bug lalu mengatakan, baiklah, tapi sebagai gantinya, kau akan membayarku, bukan? Kemudian Code dibawa ke ruangan di mana Eida berada. Di ruangan ini terdapat kapsul besar. Bug mengatakan kepada Code, ini. Tapi apa yang sebenarnya kau rencanakan, Code? Code hanya terdiam dan mendekati kapsul besar. Kapsul itu menyimpan Eida. Eida tertidur di dalamnya. Setelah melihat Eida, Code mengatakan, halo Eida, kau yang tahu semuanya di dunia ini. Kemudian cerita berlanjut. Di sini Code sangat kesal dengan Boro yang melanggar perintah Jigen dengan menyimpan Eida. Code juga tidak mengetahui apa rencana Boro. Bug menanyakan kepada Code mengapa Code tidak melaporkannya kepada Jigen soal Boro. Code menjawab bahwa dirinya tidak yakin dan tidak tega untuk membunuh teman baik. Code tidak membayangkan kalau tindakan Boro akan jadi sangat berguna. Code berniat membangunkan Eida. Namun Bug agak keberatan untuk melepaskan Eida, karena Eida tidak bisa dipaksa patuh hanya dengan kekuatan saja. Selain itu, Eida ada di tingkatan yang berbeda. Kemudian secara tak terduga, Code merubah tangannya menjadi cakar dan menghancurkan kapsul yang menyimpan Eida. Di sini, Eida akhirnya keluar dari kapsulnya. Code menyapa Eida, memperkenalkan dirinya dan meminta maaf karena sudah mendadak membangunkan Eida. Eida sendiri hanya diam dan berjalan meninggalkan Code. Namun secara tiba-tiba Code menusuk Eida dengan cakar melalui sabuk di tangannya yang terhubung dengan sabuk yang melilit Eida. Tujuan Code adalah untuk berbicara dengan Eida. Jika Eida tidak menghiraukannya, maka Code akan membunuhnya sesuai perintah Jigen. Code lalu terkejut karena tangannya tidak bisa menusuk Eida lebih dalam. Tangannya tidak bisa bergerak sesuai kemauan Code. Itu salah satu kekuatan Eida. Eida mengatakan kepada Code bahwa dirinya bukan tidak menghiraukan Code. Karena Eida tertidur lama, dia khawatir nafasnya bau tak sedap. Eida kemudian menyuruh Bug untuk mengantar Code ke bar dan dirinya akan menyusul. Code dan Bug pun pergi ke bar dan menunggu Eida. Code menanyakan kepada Bug apakah Eida tertarik dengan Code. Bug lalu mengatakan kepada Code bahwa Eida sudah mencuri hati Code. Itu adalah kekuatan Eida. Itulah alasan mengapa Code tidak bisa menyerang Eida. Code sudah tamat. Code heran dengan Eida. Penglihatan segala itu saja sudah curang, tapi Eida masih punya kekuatan lainnya. Kemudian Eida tiba ke bar. Eida menjelaskan bahwa ada kamera keamanan di setiap sudut dunia ini, dan Eida bisa mengaksesnya kapanpun. Sebagian besar Eida sangat bosan, namun kadang Eida melihat sesuatu yang menarik, seperti kematian Otsutsuki. Eida mengetahui kematian Isshiki, dan saat Code berbicara dengan jiwa Isshiki, Code terkejut dengan penglihatan Eida. Code menanyakan kepada Eida bagaimana cara kerja penglihatannya. Eida menjelaskan kalau kesadarannya rasanya berpindah ke tempat itu. Eida juga bisa melihat ke masa lalu, namun Eida tak bisa melihat kejadian sebelum dirinya lahir. Code kemudian menanyakan kepada Eida
apakah dia bisa melihat masa depan? Eda menjawab tidak. Ini bukan kekuatan ramalan. Eda hanya bisa melihat kejadian secara langsung atau memilih peristiwa dari masa lalu. Eda lalu menebak kalau God ingin tahu mengenai bagaimana cara melepas pembatas kekuatan dalam tubuh God. God mengatakan, yap, agar bisa membunuh Hokage dan Uchiha. Saat ini, God mungkin bisa melakukannya, namun dia tak ingin menyulitkan dirinya. Eda menjelaskan kepada God bahwa hanya Amado yang bisa melepaskan pembatasnya, memakai pengenalan iris dan kode perintah suara. Kedua autentikasi biometrik itu dibutuhkan dan Eda tak tahu apa kata kodenya. God mengatakan kalau autentikasi biometrik itu bukanlah masalah. God hanya harus melakukan jurus perubahan dan berubah menjadi Amado. Eda mengatakan kalau itu tak mudah. Amado mengubah matanya dengan alat Sense Ninja. Jutsu perubahan tidak bisa meniru teknologi yang kompleks. Jadi, God harus membuat Amado bekerja sama atau membawa matanya. Itu sebabnya Amado berlindung di desa shinobi. Tapi Eda akan membunuh Amado jika bertemu dengannya. Itu karena Amado mengubah ulang tubuh Eda dan Amado telah merebut cinta normal dari Eda. Itu yang menyebabkan Eda membenci Amado. Semua orang akan terpikat pada Eda, baik pria maupun wanita. Karena kekuatan Eda yang memaksa mencuri hati mereka, Eda menjadi tidak mengetahui hati mereka yang sebenarnya. Itu yang menurut Eda membosankan dan merepotkan. Eda membenci Amado karena dia membuatnya seperti itu. Bug kemudian berniat pergi, namun God menahannya dengan sabuk hitam. Bug juga terpikat dengan Eda, namun karena dia pemalu, dia tak bisa memperlihatkannya. God menjadi paham mengapa Boro melanggar perintah Jigen dan tidak memusnahkan Eda. Itu karena Boro terpikat pada Eda. God mempertanyakan kepada Eda mengapa Jigen tidak terpikat padanya. Eda menjelaskan kalau Jigen adalah pengecualian. Ada dua macam hati yang tak bisa dicuri oleh kekuatan Eda, yaitu saudara sedarah dan Otsutsuki. Eda lalu mempertanyakan kepada God mengenai Kawaki. Eda juga menceritakan kepada God kejadian saat Ishiki dibunuh Kawaki. God mengatakan kepada Eda bahwa kekuatanmu tidak berpengaruh kepada Kawaki. Mungkin kau bisa memiliki hubungan normal dengan Kawaki. Dan itu juga berlaku pada Boruto. Itu karena Boruto dan Kawaki mengalami Otsutsuki Fikasi. Eda mempertanyakan tujuan God, yaitu mengenai menumbuhkan pohon suci dengan memberi makan Boruto maupun Kawaki kepada Jubi. God menanyakan kepada Eda bahwa apa tidak masalah jika kau harus kehilangan satu pangeranmu. Eda sendiri menjawab tak masalah. Kemudian Eda mengatakan kepada God bahwa para Kage sedang berunding. Mereka mencarimu untuk bisa menghentikan rencanamu. Tapi aku bisa melihat dan mendengar semuanya. Kau tak akan pernah tertangkap. God mengatakan kepada Eda, bagus, kau memang yang terbaik. Aku benar telah percaya padamu. Baiklah, untuk menyambut tujuan kita berdua, bagaimana kalau kita bersulang? Sekali lagi kuucapkan senang bertemu denganmu, Eda. Eda menjawab, begitu juga aku, God. Aku mengandalkanmu. God dan Eda sama-sama memegang gelas dan akan bersulang. Oke semua, jadi itu dia informasi dan cerita anime Boruto episode 241 dan juga tambahan informasi lainnya. Jika ada kesalahan dari video ini, aku mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di next video. Dadah.